Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaumil Fauzia Harahap dengan NIM 211085242. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya terkait efektivitas rezim keamanan ASEAN dalam menyelesaikan sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh sengketa di Laut Tiongkok Selatan yang menunjukkan tren eskalasi yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir, di mana kita menyaksikan adanya peningkatan signifikan pada konfrontasi langsung termasuk penggunaan meriam air, laser militer, dan tabrakan kapal di antara pihak-pihak yang bersengketa. Nah, di mana di sini Tiongkok terus memperluas kehadirannya dengan membangun pulau-pulau buatan dan instalasi militer di wilayah sengketa, yang mana hal ini meningkatkan potensi konflik. Sementara itu, negara-negara climate state seperti Filipina, Vietnam, Malaysia juga meningkatkan patroli mereka dan memperkuat klaim masing-masing seperti penempatan pasukan Filipina di BRP Sierra Madre. Nah, berdasarkan konsep perdamaian stabil yang diajukan oleh Kachowicz, status Laut Tiongkok Selatan saat ini masih berada dalam tahapan perdamaian negatif, yang artinya tidak ada perang terbuka namun ketegangan terus meningkat dengan potensi konflik yang nyata. Nah, adapun urgensi dari penelitian ini adalah di mana ASEAN sebagai organisasi regional memiliki mandat fundamental untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan sejak pembentukannya melalui Deklarasi Bangkok tahun 1967 silam. Kemudian diperkuat melalui TAC tahun 1976 dan Piagam ASEAN tahun 2008. Nah, selain itu, ASEAN juga secara eksplisit menegaskan bahwasanya Laut Tiongkok Selatan merupakan bagian dari wilayah maritim Asia Tenggara yang harus dijaga kebebasan serta stabilitasnya. Kemudian, meskipun memiliki berbagai mekanisme seperti Declaration of Conduct dan upaya perumusan Code of Conduct, ASEAN ini belum mampu menghasilkan solusi efektif dalam penyelesaian sengketa. Untuk itu, penting untuk menganalisis secara mendalam mengapa ASEAN belum mampu mencapai penyelesaian yang efektif dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Nah, dalam penelitian ini, teori efektivitas rezim digunakan untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian tadi, di mana menurut Underdahl Shippen Theory, efektivitas rezim itu dinilai berdasarkan 3 variabel, yaitu pertama variabel independen, salah satunya adalah problem malignancy yang merujuk pada tingkat kompleksitas permasalahan atau isu yang dihadapi oleh suatu rezim, yang mana salah satu aspeknya itu adalah incongruity atau ketidaksesuaian kepentingan antara aktor, yang nantinya ini diukur berdasarkan ketidakseimbangan kekuatan ataupun kapasitas serta akumulasi perbedaan yang nantinya memperburuk konflik. Nah, variabel independen berikutnya adalah problem solving capacity yang diukur melalui institutional setting, distribution of power, serta instrumental leadership and epistemic community. Selanjutnya ada variabel interplanning yang merupakan tingkat kolaborasi dari rezim tersebut, yang mana nantinya diukur berdasarkan output, outcome, serta impact. Nah, yang terakhir adalah variabel dependent yang merupakan efektivitas rezim itu sendiri. Adapun keterkaitan antar variabel tadi adalah di mana ketika problem malignansinya tinggi, maka hal ini dapat mengurangi level of collaboration sehingga mengurangi efektivitas rezim. Sebaliknya, ketika problem solving capacity-nya tinggi, maka hal ini dapat meningkatkan level of collaboration yang kemudian nanti akan meningkatkan efektivitas rezim itu. Dan level of collaboration di sini sebagai jembatan yang menentukan dua variabel independen mempengaruhi efektivitas rezim. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanatif kualitatif dengan batasan waktu dari 2018 hingga 2024, yang mana dengan batasan ini memungkinkan fokus pada dinamika terkini dari sengketa. Kemudian unit analisis yang digunakan adalah efektivitas ASEAN sebagai rezim dengan unit eksplanasi berupa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas rezim tersebut.
Nah, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber sekunder yang relevan, termasuk dokumen resmi ASEAN, laporan penelitian, artikel jurnal, serta liputan media yang kredibel. Nah, ketika data yang sudah terkumpul, maka data diolah melalui teknik analisis sekunder. Nah, untuk sistematika penulisan, pada bab 1 terdapat pendahuluan seperti yang sudah dijelaskan. Bab 2 menjelaskan kondisi geopolitik Laut Tiongkok Selatan yang menjadi titik sengketa, sedangkan di bab 3 akan mendiskusikan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh ASEAN untuk menyelesaikan sengketa. Dan bab 4 di sini bab krusial karena di sini terdapat analisis menggunakan kerangka teori untuk menganalisis efektivitas ASEAN tersebut. Sedangkan di bab 5 terdapat penutup. Nah, lanjut ke diskusi pertama, yaitu terkait kondisi geopolitik di Laut Tiongkok Selatan. Nah, Laut Tiongkok Selatan ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi, di mana LTS ini memiliki fitur-fitur geografis yang strategis yang menjadi titik sengketa seperti Kepulauan Paracel dan Spratly. Nah, berdasarkan data dari United Nations Conference on Trade and Development, sekitar sepertiga dari total perdagangan maritim global atau senilai 5,3 triliun US dollar itu transit melalui perairan LTS setiap tahunnya. Dan menurut analisis dari Center for Strategic and International Studies, sekitar 80% dari impor minyak Tiongkok dan 60% dari impor minyak Jepang transit melalui LTS. Sehingga ketika terdapat gangguan di jalur ini, walaupun bersifat sementara, maka dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi global. Nah, LTS ini juga memiliki kekayaan sumber daya alam termasuk cadangan minyak, gas alam, dan perikanan. Dan menurut data dari US Energy Information and Administration yang diperbarui tahun 2022, kawasan LTS ini diperkirakan mengandung cadangan minyak yang terbukti dan potensial sebesar 11 miliar barel dan cadangan gas alam sebesar 190 triliun kaki kubik. Nah, selanjutnya adalah aktor-aktor utama yang terlibat dalam sengketa ini adalah pertama Tiongkok sebagai negara pengklaim dengan 9 line klaimnya yang mencakup hampir 90% dari Laut Tiongkok Selatan, serta negara-negara ASEAN. Ada 4 negara claimant state seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Dan yang terakhir adalah ASEAN sebagai institusi regional yang dalam hal ini di sini dipandang sebagai rezim keamanan. Selanjutnya adalah bagaimana dinamika hubungan antar aktornya. Pertama, dari segi Tiongkok. Tiongkok ini menggunakan strategi salami slicing dan transformasi status quo. Dan Vietnam menggunakan perlawanan strategis namun dengan batasan. Dan Malaysia dan Brunei sendiri ini lebih memilih strategi pragmatisme dan pendekatan yang lebih akomodatif. Sedangkan Filipina ada sedikit transformasi dari segi kepemimpinan domestiknya dari akomodasi ke konfrontasi. Pembahasan berikutnya adalah upaya ASEAN dalam menyelesaikan sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Nah, ASEAN ini telah menerapkan berbagai pendekatan seperti mengandalkan nilai dan norma ASEAN Way sebagai fondasi penyelesaian sengketa, termasuk di sini pendekatan konsensus dan mediasi, kemudian implementasi prinsip non-intervensi, serta diplomasi informal dan preventif. Selain itu, ASEAN juga mengoptimalkan mekanisme institusionalnya seperti ASEAN Regional Forum dan ASEAN Defense Minister Meeting Plus. Selanjutnya, ASEAN menempuh jalur diplomatik juga melalui Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea atau DOC dan negosiasi berkelanjutan berupa Code of Conduct. Rangka Underdahl teori efektivitas rezim, di mana faktor pertama yang dilihat di sini adalah tingkat kerumitan masalah atau problem malignancy. Nah, berdasarkan analisisnya, tingkat kerumitan masalah dari sengketa Laut Tiongkok Selatan ini menunjukkan high malignancy atau kerumitan yang tinggi, di mana di sini sengketa ini bukan sekedar perselisihan teritorial biasa, tapi juga persoalan kompleks yang melibatkan aspek kedaulatan, kepentingan ekonomi atas sumber daya strategis, serta nilai geopolitik kawasan. Dan juga di sini terdapat dimensi identitas nasional.
dan diperparah juga dengan instrumen regulasi yang dikembangkan ASEAN seperti Declaration of Conduct atau DOC itu tidak memiliki daya ikat yang memadai untuk mengatasi permasalahan yang kompleks ini. Nah, faktor kedua adalah tingkat kolaborasi atau level of collaboration, yang mana menurut skala dari Underdal, tingkat kolaborasi ASEAN ini berada pada skala 2 sampai 3. Dalam artian, walaupun terdapat mekanisme koordinasi formal, implementasinya itu masih tidak konsisten akibat dari divergensi kepentingan strategis dan ekonomi di antara negara-negara anggota, serta kecenderungan beberapa negara untuk mengutamakan hubungan bilateral dengan Tiongkok dibandingkan dengan multilateralisme ASEAN, yang mana hal ini tentu saja memperlemah solidaritas regional dari ASEAN itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah kapasitas institusional ASEAN, di mana ASEAN ini menghadapi keterbatasan struktural yang signifikan, seperti prinsip non-intervensi dan pengambilan keputusan di ASEAN itu yang berbasis konsensus yang menjadi pondasi ASEAN. Nah, hal ini justru membatasi kemampuan ASEAN untuk bersikap tegas terhadap sengketa ini. Kemudian absennya mekanisme penegakan yang efektif dan ketergantungan pada komitmen sukarela negara anggota yang juga turut berkontribusi dalam memperkuat keterbatasan kapasitas ASEAN sebagai aktor yang kolektif dalam hal ini. Sehingga berdasarkan analisis itu dapat disimpulkan bahwasanya ASEAN sebagai rezim keamanan belum mampu mencapai tingkat efektivitas yang memadai dalam menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan. Karena ketiga variabel Underdal ini berinteraksi secara kompleks, saling memperkuat hambatan terhadap efektivitas ASEAN, sehingga hal ini menjawab pertanyaan mengapa ASEAN belum mampu menyelesaikan sengketa ini secara efektif, karena dilihat dari tiga variabel tadi, dari tingkat kerumitan masalahnya, kemudian tingkat kolaborasi, serta dari si kapasitas institusional ASEAN. Nah, berdasarkan hasil tadi, maka di sini peneliti memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas ASEAN meliputi dua cara. Pertama, memperkuat sentralitas ASEAN yang dapat dilakukan melalui reformasi mekanisme pengambilan keputusan internal, ya, seperti implementasi sistem ASEAN minus X pada isu-isu sengketa maritim seperti ini. Kemudian pengembangan kerangka manajemen krisis regional yang lebih responsif serta harmonisasi kebijakan maritim bersama. Selanjutnya adalah mendorong konsesi konstruktif dari Tiongkok yang dapat dilakukan melalui akselerasi penyelesaian Code of Conduct yang substansif dan mengikat, kemudian internasionalisasi strategi sengketa untuk meningkatkan tekanan diplomatik bagi Tiongkok, serta pengembangan insentif kerjasama fungsional dan akomodatif terhadap Tiongkok di bidang lingkungan laut, penelitian ilmiah, dan keselamatan maritim alih-alih konfrontatif. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat terbuka terhadap pertanyaan dan diskusi lebih lanjut. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.